Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali pada konten baca buku di channel kita ini. Kali ini buku yang akan saya baca yakni sebuah buku yang berjudul NU Menjawab Problematika Umat, Keputusan Ba'sul Masail PWNU Jawa Timur, jilid pertama tahun 1979 sampai 2009. Pengantar Kiai Haji Miftahul Akhyar Abdul Ghani, Rais Suriah PWNU Jatim. Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Alallah SHMM, Ketua Tanfiziyah PWNU Jawa Timur. Buku ini diterbitkan oleh PWLBM NU Jawa Timur. Yang saya miliki ini adalah cetakan pertama Agustus 2015. Saya akan membacakan bagian daripada buku ini, yakni keputusan Ba'sul Masail PWNU Jawa Timur di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo tanggal 21 sampai 23 Syawal 1428 Hijriah bertepatan 2 sampai 4 November 2007 Masehi. Ini pada nomor 330 dengan judul Salafi sebagai model beragama dan berbudaya, halaman 717. Ya, ini halaman 717. 330. Salafi sebagai model beragama dan berbudaya. Deskripsi masalah. Mengidealkan perilaku keagamaan generasi salaf, meniscayakan bangunan akidah, praktek pengamalan syariah, hingga tampilan budaya yang klasik, puritan, statis, dan kearab-araban. Dinamika sosialisasi akidah dengan pencerahan dalil akli, elaborasi kaidah syariah, mengambil bentuk fikih dan proses taknin, serta pengamalan syariah dalam kehidupan sehari-hari harus mengacu pada satu kaifiat yang jenui seperti bangsa Arab tempo dulu. Pertanyaan: A. Seperti apakah idealisme kesalafiahan layak dilestarikan? B. Haruskah per individu muslim berijtihad mengelaborasi dalil syar'i dan haram atas mereka mengambil sikap bertaklid? C. Adakah kearifan lokal menjadi media mewujudkan maqasid syariah? D. Sejauh mana sirah salafus soleh layak diteladani untuk umat generasi sekarang? Jawaban: idealisme A. Idealisme kesalafiahan yang layak dilestarikan apa saja yang tidak bertentangan dengan syariat, meliputi aspek akidah, perilaku, ucapan, dan manhaj berfikir. B. Tidak harus, bahkan haram bagi per individu muslim berijtihad
mengelaborasi dalil syar'i. C. Kearifan lokal dapat dijadikan media maqasid syariah selama tidak bertentangan dengan norma-norma syariat. D. Idem, jawaban sub A. Dasar pengambilan hukum. A. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa-apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. B. As-salafiyah baina al-aqidah al-islamiyah wa al-falsafiyah al-gharbiyah li al-Mustafa Hilmi, halaman 50, dari Ad-Da'wah al-Iskandariyah. Salafiyah sebagaimana didefinisikan oleh Asy-Syaikh Al-Ghazali bukanlah merupakan golongan manusia yang tinggal di pemukiman Jazirah Arab dan hidup di dalam komunitas tertentu. Sungguh Salafiyah itu adalah komunitas yang berpandangan menurut akal dan menyambung masa-masa kebaikan, beramal, berpedoman dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya, dan bersama-sama menekan muslimin materialisme dan berperadaban untuk meninggikan kalimat Allah tanpa memandang terhadap ras dan warna kulit. C. Al-Wajiz fi Aqidah As-Salafus Sholeh Ahlus Sunnah wal Jamaah, juz 1 halaman 21. Rasulullah SAW bersabda pada mereka, sebaik-baik manusia ialah masaku, kemudian kaum yang datang setelah mereka, lalu kaum yang datang sesudah mereka. Oleh karena itu, para sahabat dan tabi'in lebih berhak diikuti daripada golongan lain. Hal itu dilatar belakangi karena kejujuran mereka dalam keimanan, keikhlasan dalam ibadah. Mereka ialah para penjaga akidah dan pemerhati syariat yang mengamalkan segala ucapan dan perbuatan. Karena itu Allah memerintahkan mereka untuk menyebarkan agama dan menyampaikan sunnah nabinya. Setiap orang yang mengikuti salafus soleh dan berjalan di atas nafas mereka di masa-masa yang lain disebut salafi, yang dinisbatkan pada mereka untuk membedakan di antara orang yang menentang jalur salaf dan mengikuti jalur lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menentang Rasul sesudah jelas kebenaran baginya dan mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan ia leluasa terhadap kesesatan yang telah dikuasainya itu, dan kami masukkan ia ke dalam jahanam, dan jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali. Seorang muslim tidak berarti kecuali ia merasa bangga atas penisbatan pada mereka. Lafal salafiyah menjadi identitas bagi orang yang mengikuti jalan salafus soleh dalam menggali ajaran-ajaran Islam, memahami dan mengaplikasikannya. Dengan ini maka sungguh faham salafiyah diidentitaskan bagi orang-orang yang berpedoman dengan kitab Allah dan perkara yang ditetapkan dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pedoman secara sempurna sesuai metode pemahaman salaf. D. Al-Fawaqih Ad-Diwani juz 1 halaman 108. Di antara kewajiban mukallaf pula ialah mengikuti as-salafus soleh, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum, dalam ucapan, tindakan dan perkara yang mereka takwil dan istinbat. Penulis berkata dalam Al-Jauharah, ikutilah orang salafus salaf
Ikutilah orang saleh as-salaf dan jauhilah bid'ah orang kholaf. Penjelasan atas kalam musannif adalah kewajiban mengikuti ulama salaf meski dalam level mujtahid berdasarkan pendapat mazhab Maliki radhiyallahu anhu dan pengikutnya. Sebagian ahli mazhab seperti Al-Faqihani berkata, ini wallahu a'lam dalam hak orang yang tidak mencapai derajat ijtihad. Sedang mujtahid maka tidak perlu mengikuti salafus soleh dalam masalah yang bisa diistimbat melalui ijtihad. Sebab seorang mujtahid tidak dibolehkan mengikuti orang lain. Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah juz 30 halaman 58. Huruf yang dianggap secara syara' disyaratkan tidak bertentangan dengan nas-nas syariat. Artinya tidak ada manusia yang menilai masalah itu bertentangan dengan hukum-hukum nas syariat. Apabila tidak, maka huruf tidak dianggap. Sebagaimana manusia membiasakan minum khamr, wanita berhias berlebih-lebihan, transaksi dengan akad-akad ribawi dan sebagainya. Dan sungguh huruf yang bertentangan pada nas tumbuh atas dua wajah. Jika huruf bertentangan dengan nas syar'i dari setiap wajah, maka sungguh nas harus diamalkan. Tidak ada pertimbangan atas huruf karena nas lebih kuat daripada huruf. Perkara yang lebih kuat tidak ditinggalkan untuk mengambil yang lebih ringan, baik huruf bersifat umum atau khusus. Bila huruf berlawanan dengan nas dalam sebagian wajah, maka jumhur berpendapat bahwa huruf tidak layak mengkhususkan dan mengqayyiti nas. Al-Hanafiyah berpendapat huruf mengharuskan nas dan mengqayyidinya. Dalam hal ini ada perincian yang dilihat di dalam Al-Mulhaq Al-Usuli. Syarat keempat, tidak ada tasrih sebaliknya yang berlawanan dengan huruf. Disyaratkan untuk menganggap huruf. Tidak timbul penjelasan dengan sebaliknya. Jika dua orang transaksi misalkan menjelaskan sebaliknya huruf, maka huruf tidak dipedulikan. Sebab sungguh undang-undang fikih menyatakan bahwa tidak ada pertimbangan bagi dilalah dalam perbandingan penjelasan. Al-Iz bin Abdus Salam berkata, setiap perkara yang tetap dalam huruf, apabila dua orang akad menjelaskan sebaliknya perkara yang sesuai maksud akad dan mungkin memenuhinya, maka sah. F. Al-Fawaqih Ad-Diwani juz 1 halaman 108. Sungguh seorang mukallaf dituntut untuk mengikuti salafus soleh dalam bidang akidah, ucapan, tindakan dan perihalnya. Karena sabda Nabi SAW, ikutilah orang-orang yang setelahku yaitu Abu Bakar dan Umar. Nabi bersabda, pegangilah sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku dengan menggigit menggunakan gigi geraham. Nabi juga bersabda, para sahabatku layaknya bintang. Siapapun yang kalian ikuti, maka kalian mendapat petunjuk. Yang dimaksud adalah ulama dari golongan mereka. Karena mengikuti salafus soleh ada keuntungan dari setiap keburukan dan ada keberuntungan dengan setiap kesempurnaan. Karena mereka lebih dapat menjaga jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena hasil keselamatan untuk kita dan keberuntungan mengikuti mereka itu wajib bagi seluruh mukallaf. G. Al-Fawaqih Ad-Diwani juz 1 halaman 356. Yang dimaksud salaf ada 3 kurun. Sungguh mereka menjadi panutan dalam hal yang disebutkan. Karena mereka mengumpulkan 3 perkara, yaitu ilmu yang sempurna, wara' atau menjaga dari subhat dan haram, yang hasil dan pandangan yang tajam.
Karena itu Sahibul Jauharah berkata, ikutilah as-salafus soleh dari ulama salaf dan jauhilah bid'ah dari orang-orang khalaf. Kemudian mengisyaratkan bahwa setiap mukallaf diperintah mengikuti akidah, ucapan, tindakan dan perihal pada golongan as-soleh. Nabi SAW bersabda, berpegang teguhlah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku dengan menggigit menggunakan gigi geraham. Nabi SAW bersabda, para sahabatku itu bagaikan bintang. Siapapun yang kalian ikuti, maka kalian akan memperoleh petunjuk. Semoga bermanfaat.